一体轮廓，献给黄金宫，无人能胜我。保住他们，他们的人，普天之下相同境界。是我。混乱，收了他们的。你们知道你们是在赌一个胜。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Berita ini berlanjut, kita diperlihatkan Qin Mu yang berkata pada Jenderal Bian, jika ini adalah kanselir Basan dari Akademi Kekaisaran, dan ini putri ketujuh bernama Ling Yuxiu. Bian Zhenyun berkata, aku pernah mendengar nama kanselir Basan, dan dia memang luar biasa, tapi putri ketujuh, apa yang dia lakukan di tempat berbahaya ini, kalau terjadi apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab? Kanselir Basan tersenyum, aku yang mengajak mereka keluar untuk berlatih. Semoga Jenderal bisa mempermudah urusan kita. Ekspresi Jenderal Bian melunak, demi tabib ilahi, baiklah akan aku permudah. Apakah kalian akan ke Kingman untuk pengalaman? Kanselir Basan menggeleng, bukan, tujuan kita ke Kekaisaran Barbar. Jenderal Bian terkejut, apakah kau sudah gila? Kekaisaran Barbar sedang perang dengan Kekaisaran Yankang. Jadi jika kau memaksa masuk, maka pasti akan mati terbunuh. Apalagi kau membawa putri Yuxiu. Kalau dia celaka, seluruh akademi kekaisaran bisa kena hukuman. Kanselir Basan tersenyum, dengan adanya diriku di sini, maka tak akan jadi masalah. Aku juga punya mata dan telinga di Kekaisaran Barbar. Jenderal Bian mencibir, itu urusan akademi kekaisaranmu. Kalau ada apa-apa, kalian yang tanggung jawab. Ling Yuxiu sempat khawatir, awalnya mengira hanya latihan di perbatasan, tak menyangka tujuannya adalah Kekaisaran Barbar. Meski sedikit cemas, ia lebih banyak bersemangat. Malamnya Jenderal Bian mengundang Qin Mu ke jamuan, sementara Basan dan lainnya sekedar menemani. Esok paginya Jenderal Bian mengantar mereka pergi, dan memberi Qin Mu emas batangan. Ia memberitahu bahwa Kekaisaran Barbar hanya mengakui emas ini, anggap saja emas ini untuk biaya perjalananmu. Qin Mu berterima kasih, lalu mereka semua naik ke punggung banteng hijau dan keluar dari jalur. Mereka melewati dasu dan tembok besar, melihat debu tebal dan binatang aneh berlari kencang, ditunggangi para jenderal suku asing yang berteriak keras. Kanselir Basan berdiri di kepala banteng, membuka mantel bulu musangnya, memperlihatkan tato di dada. Para jenderal asing langsung menghentikan binatang mereka, memberi hormat, lalu berbalik dan pergi. Kanselir Basan menutup dadanya kembali, sementara Qin Mu dan Ling Yuxiu merasa bingung, kenapa orang barbar itu tiba-tiba memberi hormat. Saat tiba di pos perbatasan Kekaisaran Barbar, gerbang kota terbuka, dan prajurit barbar berbaris memberi hormat. Qin Mu dan Ling Yuxiu makin bingung. Seorang jenderal datang tertawa, menyebut Kanselir Basan sebagai Martial Han, Raja Padang Rumput yang dulu ditakuti. Kanselir Basan tertawa sambil menjelaskan, jika ia hanya pernah mengalahkan prajurit Padang Rumput hingga mendapat gelar itu. Qin Mu heran dengan tato di dada Kanselir Basan, yang membuat orang barbar menghormatinya. Kanselir Basan membuka kemejanya sambil tersenyum, lihatlah. Qin Mu melihat tato tengkorak berpaku tulang di dada Kanselir Basan. Kanselir Basan menjelaskan, itu tato Han Kekaisaran Barbar di, tanda khusus yang diberkati Dukun Agung. Ia mengaku dulu seorang Han Barbar di, ikut gurunya berkelana dan bertarung di padang rumput. Setelah memenangkan 100 pertempuran tanpa kalah, ia diberi gelar Martial Han, setara dengan gelar Kaisar Martial di Kekaisaran Yankang. Qin Mu terkejut mengetahui Kanselir Basan,
ternyata bergelar kaisar bela diri di Kekaisaran Barbar. Ling Yuxiu bertanya, apakah Anda adalah ahli teknik pertempuran? Kanselir Basan mengakui, jika dulu ikut gurunya mengasah pedang, tapi setelah gurunya hilang, ia beralih mempelajari mantra di Kekaisaran Yankang. Kekuatan utamanya ternyata mantra pertempuran, dan bukan pedang. Ling Yuxiu merasa kagum, karena selama perjalanan Kanselir Basan selalu mengajari mereka seni ilahi dan ilmu pedang, namun ternyata dia adalah murid perguruan teknik pertempuran. Gelar Kaisar Bela Diri membuatnya sangat dihormati di Kekaisaran Barbarian, sebuah kehormatan besar bagi orang luar. Seorang jenderal barbar bertanya, kenapa Basan kembali? Karena sejak ia ikut Kekaisaran Yankang, banyak pahlawan padang rumput membencinya, dan ingin merebut gelar Kaisar Bela Diri. Basan menjawab ia hanya membawa cendekiawan Akademi Kekaisaran, untuk menapaki jalannya dulu, dan bertemu pahlawan muda dari Sekte Dukun. Jenderal mencibir, Qin Mu dan Ling Yuxiu, tapi Basan menegaskan, hanya mereka yang ia bawa kali ini ke Tanah Suci Padang Rumput Istana Emas Roland. Ia bercerita, dulu pernah duduk memblokir gerbang istana itu, hingga diberi gelar Kaisar Bela Diri. Jenderal Barbar mengejek, mengingat saat itu ada Heaven Han yang sebenarnya membuatnya berhasil, lalu menantang kemampuan Basan. Basan berkata, meski tidak sekuat Heaven Han, kini kekuatan mereka tak jauh berbeda. Jenderal Barbar segera memerintahkan prajuritnya, mengirim serigala elang untuk memberitahu Istana Emas Roland, bahwa Marsial Han hadir memblokir gerbang. Ia lalu membungkuk memohon bantuan Basan. Sambil tertawa, Basan membawa Qin Mu dan yang lain masuk ke padang rumput. Ling Yuxiu penasaran siapa Heaven Han, Basan menjawab, itu guruku, si pisau surga, yang dulu bersamanya memblokir gerbang, dan kemudian diangkat sebagai Kaisar Langit. Qin Mu terkejut mendengar kakek Jagal begitu hebat di masa lalu. Jagal dikenal pemarah, dengan 2 pisau di tangannya, ia terlihat seperti iblis, dan sering menakuti gadis muda di Dasu. Sulit dibayangkan ia dulu bergelar Heaven Han, Kaisar Langit yang begitu disegani. Qin Mu tertegun, membayangkan betapa hebatnya kakek Jagal di masa lalu, sementara Hulinger kagum dengan gelar Kaisar Bela Diri dan Kaisar Langit. Perjalanan mereka melewati padang rumput luas yang jarang penduduk, langit biru menyatu dengan hijau rumput, memberi pemandangan segar. Basan yang tinggi dan tegap mirip seperti orang padang rumput, dan setiap singgah di desa, para penggembala ramah menyambut mereka dengan bersulang. Kekaisaran Yankang punya 3 sekte besar, yaitu Sekte Dao, Biara Petir Agung, dan Sekte Iblis Surgawi. Namun di padang rumput, sekte terkuat adalah Istana Emas Roland. Dukun agung mereka punya kuasa tertinggi, bahkan para Han harus mendapat restu darinya, untuk diwarisi kekuasaan. Ling Yuxiu berkata, dulu Yankang juga seperti itu, hanya bawahan sekte. Leluhurnya dipilih jadi kaisar setelah sekte itu menggulingkan dinasti lama, sejak itu keluarganya membangun kekaisaran kuat, memperluas wilayah, hingga akhirnya menyingkirkan sekte panjang umur dan berdiri sendiri. Qin Mu terkejut mengetahui masa lalu kekaisaran Yankang. Kanselir Basan menjelaskan, jika dulu ada puluhan negara kecil, tiap negara dikuasai sekte dan memberi upeti. Kini sekte-sekte itu jadi pengikut kekaisaran, meski tetap sering memberontak. Di luar tembok besar, kekuatan terkuat adalah Istana Emas Roland, tempat semua Han bersumpah setia. Qin Mu bertanya perbandingannya dengan 3 sekte besar, Kanselir Basan menjawab, bahwa kekuatannya hampir sama. Qin Mu merasa kagum, membayangkan betapa sulitnya memblokir gerbang Istana Emas Roland, sebab setara dengan 3 sekte besar. Kali ini, tujuan mereka ke Istana Emas Roland bukan untuk memblokir gerbang, melainkan mencuri sesuatu.
Kanselir Basan berkata, Qin Mu dan Ling Yuxiu akan menahan gerbang, sementara dirinya akan masuk, lalu segera pergi setelah mendapatkannya. Ia juga berencana melatih dasar Ling Yuxiu, agar bisa memaksimalkan teknik Raja Sembilan Naga. Esoknya mereka berjalan kaki, Ling Yuxiu diminta mempraktikkan tekniknya. Kanselir Basan dengan sekali pandang bisa melihat kekurangannya, dan memberikan arahan kepadanya. Ling Yuxiu sangat menderita, karena meski cerdik, ia kurang terlatih dalam bela diri dan seni ilahi. Kanselir Basan menekannya berlatih keras, agar dasar-dasarnya kuat, dan mampu melepaskan kekuatan teknik itu sepenuhnya. Teknik Raja Sembilan Naga adalah warisan terkuat keluarga Kaisar. Dengan dukungan Ki Sembilan Naga di kota Kaisar, Ling Yuxiu bisa menguasainya lebih cepat, meski dasarnya masih lemah. Setelah lebih dari 10 hari ditempa Kanselir Basan, kemampuannya jadi meningkat pesat. Teknik ini termasuk seni mantra dewa, dengan kekuatan ledakan luar biasa seperti Dewa Api. Kanselir Basan mencontohkan dengan menembakkan bola api kecil sejauh ratusan mil, yang meledak dahsyat hingga membakar padang rumput, bahkan melelehkan batu di pusat ledakan. Teknik Raja Sembilan Naga juga unggul di jalur mantra, meski banyak yang menganggap berbeda dengan teknik bertarung, sebenarnya keduanya bisa saling berpadu. Kanselir Basan meminjam palu besar dari Ling Yuxiu, lalu menantang Qin Mu. Energi Qin Mu meledak, pedangnya melesat, namun Basan mengayunkan palu yang menyemburkan api, dan menghantam pedang itu. Ledakan dahsyat terjadi, rumput di sekitarnya pun menjadi hangus. Ling Yuxiu terkejut, menyadari palu itu mengandung seni dewa api tersembunyi, yang meledak ketika bersentuhan dengan pedang Qin Mu. Qin Mu menyerang dengan pedang pelindung junior, namun setiap tebasan ditangkis sempurna oleh palu Kanselir Basan, yang meledak hebat tiap kali benturan terjadi. Ling Yuxiu terkejut melihat Kanselir Basan, menggabungkan teknik bertarung dan mantra dengan begitu kuat. Pedang Qin Mu terhempas berkali-kali, membuatnya merasa kagum. Basan yang dulu belajar pisau surga dari si jagal, kini menemukan jalannya sendiri, menyatukan dua metode kultivasi jadi satu. Qin Mu sadar, gelar Kaisar Bela Diri memang pantas disandang oleh Kanselir Basan. Kanselir Basan mengakui, jika ia tak mampu menandingi gurunya dalam teknik pisau, sehingga memilih jalur mantra untuk mencari terobosan. Ia menyarankan Ling Yuxiu, yang memiliki dasar teknik Raja Sembilan Naga, agar mengikuti jalannya. Ling Yuxiu menerima dan berlatih tekun, sementara Qin Mu pun ikut belajar darinya. Sepanjang perjalanan Kanselir Basan terus membimbing, hingga Ling Yuxiu mampu menguasai fusi teknik bertarung dan mantra. Qin Mu lalu beradu sengit dengannya, keringat membasahi tubuh mereka. Saat istirahat, Ling Yuxiu mengambil sapu tangan Qin Mu, dan mengusap keringat di dahinya. Qin Mu pun balik membantu mengusap keringat Ling Yuxiu. Namun tiba-tiba wajah Kanselir Basan berubah menjadi tegang, ia mendorong ke depan sambil berteriak, "Tebing roh surgawi." Dengan teriakan Kanselir Basan, muncul dinding cahaya raksasa, berbentuk tebing jingga penuh pola aneh, dengan bintang-bintang menyala seperti peta langit. Saat itu teriakan perang terdengar, dan ratusan praktisi seni dewa muncul di atas binatang buas, langsung berhadapan dengan tebing tersebut. Para barbar pucat ketakutan, Jenderal tua berteriak, "Cepat hancurkan." Segera seni ilahi dalam jumlah besar menghantam tebing, disertai gemuruh yang dahsyat. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan ratusan praktisi seni ilahi dari Kekaisaran Barbar, menghantam tebing roh surgawi hingga retak. Kanselir Basan berteriak, menciptakan tebing baru untuk menopang, tapi tekanannya tetap besar. Karena banyak ahli kuat dari alam 7 bintang, alam makhluk surgawi, hingga alam hidup dan mati ikut menyerang. Mereka bekerja sama, hingga membuat Kanselir Basan sulit menahan serangan.
Jenderal tua berteriak, korbankan peluru pisau. Seketika ribuan pisau harta karun melesat menghujani tebing, menusukinya tanpa henti, hingga penuh cahaya tajam dan dentingan logam menggema. Ekspresi Basan berubah tegang, ia mundur 10 langkah karena tekanan besar, hingga tebing roh surgawinya menyusut. Ia berteriak agar Qin Mu dan Ling Yuxiu bersiap. Tiba-tiba terdengar terompet dari padang rumput, pasukan barbar lain muncul mengejar. Jenderal tua berteriak, hadapi musuh. Pasukan besar itu terdiri dari prajurit infanteri, kavaleri penunggang binatang buas, dan prajurit wanita di atas burung besar, melemparkan mantra serta pedang tajam dari udara. Qin Mu melihat jenderal barbar muda di atas gajah putih. Saat menatap tebing roh surgawi, jenderal itu kaget lalu berteriak, angin. Pasukannya menjatuhkan labu raksasa, mengeluarkan udara hitam yang berubah jadi tornado naga, menimbulkan kehancuran. Para perwira barbar melompat ke langit, mengendalikan angin, menyapu praktisi seni ilahi, lalu membantai mereka dengan pisau. Jenderal di atas gajah putih kembali berteriak, hujan. Pasukan barbar membuka guci tanah liat, kabut keluar lalu berubah jadi hujan deras. Para perwira merapal mantra, menjadikan tetesan hujan sebagai pedang yang menusuk prajurit barbar hingga tewas. Jenderal muda berteriak lagi, guntur. Wanita di atas burung raksasa menabuh genderang, menghasilkan gemuruh petir yang melemahkan pertahanan musuh. Angin, hujan, dan guntur menghantam sekaligus, membuat sebagian besar prajurit barbar tewas, hanya menyisakan praktisi kuat yang hampir tak bisa dilukai mantra biasa. Jenderal barbar tua sadar tak bisa lari, lalu berlutut memohon pada Jenderal Torimu agar diselamatkan. Lebih dari 20 praktisi kuat ikut menyerah. Namun Torimu mencibir, suku Tiermu berani memberontak lalu ingin hidup. Marsial Han melarang menerima penyerahan. Ia mengulurkan tangan, memanggil pilar pedang yang melesat cepat menembus tengkorak jenderal tua itu, bahkan menembus dinding cahaya tebing roh surgawi dan meninggalkan lubang kecil. Kanselir Basan membubarkan tebing roh surgawi, dan melihat pasukan Torimu membantai pemberontak hingga tak ada yang selamat. Para perwira barbar menenteng kepala musuh sambil bersorak, membuat Qin Mu mengerutkan kening. Torimu lalu maju di atas gajah putih, menatap Basan dan bertanya, apakah kau Marsial Han? Basan pun mengangguk membenarkan hal itu. Torimu yang bersemangat berkata, dulu kau menghalau 800 praktisi seni ilahi sendirian, itu sungguh luar biasa. Tapi kini kau tak sekuat legenda, sepertinya gelar Marsial Han-mu tak bisa dipertahankan lagi. Basan hanya terkekeh sambil berdiri di atas bantengnya. Torimu berdiri di atas gajah, pedangnya memancarkan cahaya ki yang menutupi langit, lalu menusuk ke arah Basan. Dengan satu tebasan, Basan memutus cahaya pedang itu, dan membuat Torimu terlempar jauh. Tak lama kemudian Torimu kembali, sirahnya terbelah dua, namun ia menatap Basan dengan hormat sambil berkata, Marsial Han, ketenaranmu dalam bertarung masih hidup sampai kini. Torimu berlutut dan berkata, bahwa Dukun Agung memerintahkan, untuk memperlakukan Marsial Han dengan baik. Basan mengangguk, menyebut gelarnya dulu juga pemberian Dukun Agung, dan bila ingin dicabut harus dilakukan secara langsung. Torimu menegaskan, padang rumput penuh pahlawan yang bisa menantangnya. Hulinger terkekeh mendengar ucapannya. Tiba-tiba banteng hijau mencibir gajah putih, menabraknya sambil mengejek, lalu bertarung hingga gajah putih tewas berlumuran darah. Torimu lalu memimpin pasukan, mengawal mereka ke Istana Emas Roland. Qin Mu memperhatikan strategi militernya yang mirip dengan Kekaisaran Yankang, membuatnya penasaran siapa sebenarnya yang meniru siapa. Setelah pertempuran, Torimu sangat menghormati mereka, memberi makanan dan minuman di perjalanan.
Sementara itu, Basan terus mengajarkan Qin Mu dan Ling Yuxiu tentang perpaduan teknik bertarung dan mantra, meski bagian penting disampaikan dengan suara khusus. Setelah 6 hari perjalanan, mereka tiba di dekat Istana Emas Roland. Torimu berhenti mengawal dan kembali ke sukunya. Kanselir Basan menjadi muram, menduga Dukun Agung ingin mencabut gelar Martial Han, dan khawatir akan ditantang di istana, membuatnya tak sempat mencuri tubuh gurunya. Qin Mu bersemangat menawarkan diri, namun Kanselir Basan menolak, menjelaskan istana emas yang penuh segel, dan mekanisme rumit yang tak bisa ditembus dengan cara mencuri biasa. Qin Mu berkata serius, tentang kakek pincang di desanya yang kehilangan satu kaki. Namun Kanselir Basan menegaskan, itu tanda ketidakmampuan. Ia meminta Qin Mu dan Ling Yuxiu untuk fokus memblokir gerbang Istana Emas Roland, sementara sisanya akan ia tangani sendiri. Kanselir Basan hanya khawatir, Grand Shaman akan mempermainkannya dan mengulur waktu. Tak lama kemudian, Istana Emas Roland tampak megah di depan mereka. Qin Mu melihat danau luas seperti lautan, pegunungan perak bersalju, dan di tengahnya berdiri gunung emas. Dengan mata langitnya, ia sadar itu bukanlah gunung, melainkan istana emas megah yang dipenuhi aula, hingga tampak menutupi seluruh gunung. Di padang rumput hanya emas yang berlaku, jadi mereka memakai emas batangan pemberian Jenderal Bian, untuk biaya perjalanan mereka. Bagi rakyat di sana emas sangat langka, sehingga istana yang seluruhnya dari emas menunjukkan kemewahan luar biasa. Saat tiba di danau, Qin Mu melihat perahu kayu dengan pria bertanduk berdiri di haluan, berpakaian hitam dan bersandar pada tongkat bambu. Di perairan dangkal, tiang-tiang kayu penuh kepala busuk tergantung. Kanselir Basan berkomentar, ilmu pengumpulan jiwa para dukun lebih kejam dari metode sekte iblis surgawi. Qin Mu menatap pria itu, wajahnya mirip kambing gunung coklat dengan sedikit bulu di wajahnya. Qin Mu tertegun melihat dukun bertanduk mirip kambing, ia teringat dengan cerita prajurit, yang diracun dukun barbar hingga koma oleh cermin pantulan. Kini ia sadar, jika tanduk itu asli dan bukan topeng. Dukun itu menatap tajam, Martial Han, Dukun Agung sudah menunggu, naiklah ke perahu. Basan mengatakan, air danau ini tak punya daya apung, hanya perahu istana yang bisa menyeberang. Qin Mu, Ling Yuxiu, Hu Linger, dan Banteng Hijau pun ikut naik. Sementara tatapan dukun itu mencibir mereka, sambil mendorong perahu ke seberang. Ling Yuxiu berkata, mereka bisa berjalan atau terbang menyeberang, tapi dukun barbar tertawa sinis, udara di sini sudah mati. Sapi hijau menjelaskan, benar, udara tak mengalir, sehingga mustahil terbang. Ia merasakan hampa di sekitar, dan siapapun yang bernapas di tempat ini, akan cepat kehabisan udara lalu mati lemas. Danau air lemah membuat udara terhenti total. Selama perahu bergerak mereka bisa bernapas, tapi jika berhenti pasti akan mati. Terbang juga mustahil karena udara hampa, bahkan mantra angin dan hujan Hu Linger tak berguna. Dukun barbar terbahak, kau bisa saja mengelilinginya, tapi butuh 2 hari, dan di pegunungan salju hampir tak ada yang bisa keluar lagi. Qin Mu dengan mata langit melihat kabut tipis seperti kain muslin menutupi langit danau, membuat udara tak bersirkulasi. Saat menatap dasar danau, ia melihat tulang belulang, membuat Ling Yuxiu terkejut. Kanselir Basan berkata, itu budak yang dipakai sekte dukun untuk mantra. Perahu kayu didayung cepat oleh dukun bertanduk hingga tiba di kaki gunung salju. Dukun itu tertawa nakal, Martial Han, silahkan. Basan hanya tersenyum lalu melangkah menuju gunung emas. Suara trompet bergema panjang, mengguncang gunung hingga longsoran salju terjadi. Basan tertawa keras, membuat Ki dan darah banyak orang bergejolak,
seakan kepala mereka hendak meledak. Dari puncak gunung terdengar suara berat menantangnya, "Martial Han, kekuatanmu kini melampaui dulu. Naiklah dan temui aku." Basan menjawab tenang, "Aku datang sesuai perintah Dukun Agung, hanya untuk memblokir gerbang gunungmu, bukan membahas masa lalu." Kanselir Basan dan suara tua itu berbicara santai dari kejauhan, lalu ia berkata akan naik gunung. Qin Mu melihat tangga emas, menuju gerbang megah berhias giok dan mutiara. Waktu dahulu, si jagal membawa Basan ke sini, memblokir gerbang 3 bulan penuh, mengalahkan semua ahli muda hingga generasi tua Istana Emas Roland. Karena itu Basan dihormati sebagai kaisar bela diri, sedangkan si jagal mendapat julukan Heaven Han, yaitu Kaisar Langit. Basan membawa mereka ke gerbang gunung, di sana banyak dukun dan praktisi kuat sudah menunggu. Ia mengejek mereka, lalu banteng hijau berubah jadi raksasa berotot, dan mencabut gerbang emas dengan mudah, membuat semua orang terkejut. Basan memerintahkannya membawa gerbang ke atas gunung, untuk memblokir aula utama Istana Emas Roland, agar lebih mudah mencuri tubuh bagian bawah gurunya. Kanselir Basan sadar, membawa gerbang berarti menyinggung Istana Emas Roland, dan kemungkinan diserang habis-habisan. Ia menyampaikan kekhawatirannya pada Qin Mu. Qin Mu menenangkannya dengan cerita tentang gurunya yang cacat tapi kuat. Saat tahu kaki gurunya dipotong karena ketahuan mencuri, Basan menertawakan hal itu lalu bertanya, apakah Qin Mu pernah mencuri? Qin Mu ragu-ragu, lalu mengaku belum pernah. Kanselir Basan menyerahkan peta Istana Emas Roland pada Qin Mu, tapi menekankan mereka harus bertindak perlahan dan beradaptasi, mencari kesempatan untuk mencuri tubuh bagian bawah guru mereka. Mereka mendaki tangga emas panjang menuju puncak, melewati banyak patung aneh bercahaya emas yang menyerupai manusia, iblis, dan dewa sekaligus. Suasana menekan membuat semua terdiam, hanya langkah banteng hijau yang terdengar. Qin Mu menoleh dan melihat para praktisi kuat serta dukun mengikuti mereka tanpa bicara, bahkan mata mereka menyala penuh ancaman. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.